Selamat pagi Pak Tony, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Jokman Ismail, NIM saya 825240066. Saya ini Sandra Jansan Salvator dengan NIM 825240050. Saya Etos dengan NIM 825240051. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang topik If Not Exist, DDL Clause in Oracle Database 23AI dan 26AI. Pertama ini ada urutan materi kita. Yang pertama ada penjelasan, kedua ada perbedaan if not exist dengan or replace, yang ketiga ada tujuan if not exist, dan yang keempat ada proses if not exist. Yang pertama ada pengertian. Klausa DDL di Oracle 23AI yang digunakan saat create objek seperti tabel untuk mencegah error jika objek tersebut sudah ada. Klausa ini menginstruksikan database untuk mengecek dulu. Jika objek belum ada, objek akan dibuat, dan jika sudah ada, perintah create akan dilewati begitu saja tanpa menyebabkan error. Ini membuat script database lebih aman dan bisa dijalankan berulang kali tanpa masalah. Yang sangat penting untuk otomatisasi deployment. Di sini ada if not exist, pass or replace. If not exist, yang terjadi jika objek sudah ada, perintah akan di skip atau dilewati saja. Objek lama aman dan tidak berubah. Kapan dipakainya? Saat instalasi awal dan script yang harus aman diulang. Kalau untuk or replace, objek lama akan dihapus. Objek baru dibuat untuk menggantikannya. Kapan dipakai? Saat deployment kode, views atau prosedur. Saat definisi objek perlu diupdate. Di sini saya akan menjelaskan tiga tujuan dan manfaat utama dari if not exist ini. Yang pertama seperti simbolnya itu adalah presign. Di sini itu fungsinya untuk mencegah terjadinya error. Karena biasanya mungkin ketika kita ingin membuat query, biasanya ketika sudah ada table, misalnya table A, kita ingin membuat table lagi tersebut, maka table tersebut akan ada tulisan error karena table sudah ada. Nah, fungsi if not exist itu akan membuat tulisan error itu hilang, sehingga ketika sudah ada akan dibiarkan, dan tidak ada akan dibuat baru. Lalu yang kedua di sini ada fungsinya itu seperti aman untuk diulang-ulang untuk memastikan instalasi atau deployment bisa dijalankan berkali-kali tanpa gagal atau merusak data. Lalu yang ketiga di sini fungsinya untuk menyederhanakan kode, mengganti blok PLSQL yang rumit untuk mengecek update hanya dengan satu baris DDL yang bersih. Di sini ada alur proses if not exist. Ini jika memakai if not exist, ini contoh codingannya itu ada table if not exist A, B sama C. Lalu yang tampak if not exist itu ada table A, B, C doang. Nah, jika kita buat menggunakan if not exist, maka yang terjadi adalah baris 1 akan terbuat, baris 2 akan terbuat, baris 3 akan terbuat. Namun jika kita tidak menggunakan if not exist, maka baris 1 saja yang hanya akan terbuat, baris 2 akan gagal. Lalu karena baris kedua gagal, baris 3 tidak akan dilanjutkan oleh proses sistem. Nah, di sini ada DDL apa saja yang disupport oleh if not exist ini. Yang pertama ada create user, ada drop user, ada create table, drop table, create sequence, drop sequence, create view, drop view, create procedure, dan drop procedure. Selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan create. Nah, di sini create itu digunakan untuk membuat objek, suatu objek di dalam database tersebut, dan database juga seperti tabel dan usernya, ada queue-nya. Dan fungsinya di sini untuk apa? Untuk membangun dan mendapatkan objek baru ke dalam sistem database tersebut, sehingga bisa disimpan dan dikelola dengan terstruktur. Nah, di sini penjelasan alter juga. Penjelasannya, alter ini digunakan untuk mengubah struktur sebuah objek dalam database tersebut tanpa harus membuat ulang objek tersebut. Ya, fungsinya untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi elemen dalam tabel atau objek lain seperti mendapatkan kolom baru, mengubah tipe data, atau menggantikan nama tabel tersebut. Lanjut ke drop. Penjelasan drop digunakan untuk menghapus objek secara permanen dalam database tersebut. Setelah dihapus, objek akan tidak dapat dikembalikan lagi. Fungsinya untuk tabel database atau user drop tidak diperlukan lagi, sehingga sistem menjadi lebih rapi dan efisien dalam pengelolaan data. Kita akan lanjut ke demo program.
Oke, yang pertama kita di sini akan membuat user yang bernama test user 1 dengan password test user 1 juga. Di sini Gran ini berfungsi untuk memberikan privilege kepada si test user 1 ini. Terus lanjut, kita akan create table T1 namanya dengan ID number. Lanjut kita akan membuat sequence bernama T1 sec. Terus kita akan membuat view bernama T1 v select from T1. Lanjut kita akan membuat prosedur P1 as begin null. Jadi null ini dia akan kosong di sini. Oke, lanjut. Di sini ada create user, test user, identified by test user 1. Di sini errornya username test user 1 conflict with another user or name. Jadi di sini dia error karena user test user 1 ini sudah ada. Sama di sini juga variable T1 ID number. Di sini error karena name is already used. Karena nama table T1 di sini sudah ada. Sama juga kepada sequence T1 sec. Di sini sudah ada table bernama sequence bernama T1. Di sini drop table T3 per sini. Kenapa dia error? Karena di sini tidak ada table T3. Oke, kita lanjut ke if not exist. Kenapa yang atas ini error? Karena kita belum ada if not exist. Tujuan if not exist ini jika untuk mendeteksi apakah user tersebut sudah ada atau belum. Jika belum, maka dia akan dibuat secara langsung. Jika sudah ada, maka dia akan dilewati dan tidak error sama sekali. Contohnya seperti ini, drop user if access tester cascade ini juga. Ini juga. Dan ini juga. Dan yang terakhir create procedure if not exist P1. Semua akan berhasil jika kita memakai if not exist. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur drop. Fitur drop di sini, fitur drop sini jika kita gunakan, maka yang akan terjadi adalah table drop. Karena sama seperti tadi, jika ternyata table itu sudah ada, maka yang terjadi adalah table tersebut akan di drop. Namun jika table tersebut ternyata tidak ada, maka table tersebut tidak akan dilakukan oleh sistem. Nah, ini sampai ke bawah-bawahnya juga akan sama untuk semua drop. Nah, di sini kenapa bisa berhasil semua? Karena tadi seperti dijelaskan, karena di sini menggunakan if not exist. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit seperti batasan fungsi dari if not exist. Di sini seperti codingan yang ini, secara logika ketika kita menggunakan if not exist pasti akan berhasil. Namun ternyata di sini gagal. Di sini terjadi gagal karena terjadinya pertabrakan logika. Karena fungsi dari create or replace sendiri ini jika ternyata dia sudah ada maka akan diganti atau ditimbang. Sedangkan fungsi logika dari if not exist ini dia jika sudah ada maka akan dibiarkan, namun jika belum ada akan dibuat yang baru. Oleh karena itu terjadi pertabrakan logika dan terjadilah error. Lalu di sini ada yang kedua, yang alter table. Yang alter table ini terjadi error juga karena
di sini meskipun fungsi if not exist-nya benar, yaitu untuk mengecek apakah lokasi alter table T1, apakah table 1 itu ada atau tidak, itu tetap berjalan, namun fungsi dia itu tidak bisa mencari kolom tersebut berada di mana, maka fungsi add ID number ini menyebabkan error dan terjadilah error. Sekian saja dari kelompok kami, terima kasih.